Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar waktu untuk tidur, karena di balik gelapnya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita tentang mereka yang kembali, tentang janji yang ditebus dengan darah. Selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana suara dari dunia lain mulai terdengar. Bekasi, pukul 5 sore, jalanan mulai padat, klakson bersahutan, dan langit menggantungkan cahaya oranye keemasan. Di sisi jalan kampung Rawamekar, berdirilah sebuah warung sederhana beratapkan seng, dan dindingnya terbuat dari papan kayu. Dari keyohan, asap mengepul dari tungku batu bata, membawa aroma gurih yang menggoda setiap pengendara yang melintas. Warung itu milik seorang wanita berumur 40 tahun, bernama Ibu Sela. Tubuhnya agak gemuk, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan suaranya lantang seperti ibu kos galak. Tapi jangan salah, tangan Ibu Sela adalah tangan emas. Ayam panggang racikannya selalu membuat siapapun ketagihan. Resepnya diwariskan turun-temurun dari ibunya, ditambah ramuan rahasia yang hanya ia sendiri yang tahu. "Mas, ayamnya 2 ya, bagian paha semua. Sambelnya yang pedesnya nampol," teriak seorang pelanggan sambil duduk di kursi plastik warna hijau. Yang mulai kusam. "Siap, tunggu sebentar. Pak Hanif, itu bakarnya jangan gosong ya," seru Ibu Sela ke arah suaminya, yang sibuk membolak-balik ayam di atas bara api. Pak Hanif, suami Ibu Sela, pria sederhana berusia 50 tahun. Ia pendiam, jarang bicara, dan setia membantu istrinya meski kadang jadi sasaran omelan. Di balik tayamnya, ia menyimpan kekaguman sekaligus ketakutan kecil terhadap istrinya yang keras kepala. Warung ayam panggang mereka dulunya kecil, hanya meja kayu dan 1 tungku. Tapi karena ketekunan, cita rasa, dan pemasaran dari mulut ke mulut, warung itu mulai dikenal. Bahkan ojek online pun mulai datang tiap malam, mengantarkan pesanan ke kompleks-kompleks di sekitar Bekasi Timur. Namun, kejayaan tak pernah abadi. 1 minggu terakhir, sesuatu mulai berubah. Jumlah pembeli berkurang drastis. Kursi-kursi plastik yang biasanya penuh, kini sering kosong. Ibu Sela mulai curiga, dan ia akhirnya tahu penyebabnya. Sebuah warung ayam panggang baru dibuka tak jauh dari situ, hanya 2 gang dari tempatnya. Warung itu milik seorang pria bernama Pak Yuki. Pak Yuki bukan orang asing. Ia dulunya tukang parkir di pasar tradisional dekat sana. Orangnya ramah, rendah hati, dan suka menolong. Beberapa bulan lalu, ia menikah dengan Mbak Alia, seorang janda muda asal Cilacap yang pandai memasak. Setelah menikah, mereka nekat membuka usaha kecil-kecilan, ayam panggang kampung dengan bumbu khas Jawa Tengah. Siapa sangka, racikan sederhana mereka langsung meledak. Setiap malam antrean pembeli mengular. Kamu lihat sendiri kan Hanif, warung itu makin ramai. Orang-orang lebih milih ayam kampung dari mereka daripada ayam broiler kita. Ini keterlaluan, kata Ibu Sela dengan nada tinggi sambil mengaduk sambal dengan penuh emosi. Pak Hanif hanya menunduk. Namanya juga usaha, Bu. Kadang rame, kadang sepi. Jangan sok bijak. Aku gak mau kalah dari tukang parkir dan janda itu, bentak Ibu Sela. Wajahnya memerah, matanya menyala. Ada api iri yang menyala-nyala dalam hatinya hari demi hari. Ibu Sela makin murung. Ia tidak seramah dulu. Senyum yang biasa ia lemparkan ke pelanggan, kini lenyap. Ia mulai menatap tajam setiap orang yang melewati warungnya menuju warung Pak Yuki. Ia bahkan sempat diam-diam mengintip dari kejauhan, memperhatikan betapa ramainya warung kecil yang dulu ia anggap tak akan bertahan lebih dari seminggu. Yang membuatnya makin marah adalah, semua orang mulai membicarakan ayam panggang Pak Yuki. Ayam kampungnya empuk banget ya? Iya. Sambelnya juga kayak sambel nenek gue di kampung. Kayak ada cinta di masakannya. Kalimat-kalimat itu bagai belati, menusuk harga diri Ibu Sela. Ia merasa tak dihargai, seperti usahanya selama ini tidak ada artinya. Ia merasa dunia tidak adil. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk di depan warung yang mulai sepi, datanglah seorang wanita tua berkerudung hitam. Wajahnya asing, dan suaranya lirih seperti bisikan angin. Ia duduk tanpa memesan apapun. "Warung sepi ya, Bu Sela?" katanya tiba-tiba. Ibu Sela kaget. "Ibu siapa? Aku hanya orang yang pernah makan di sini dan melihat potensi besar yang kau miliki." "Apa maksudnya?" "Dekap, agar kau bisa lebih besar. Lebih dari mereka, bahkan bisa buka cabang di mana-mana." Ibu Sela menatap perempuan itu lekat-lekat. Ada yang aneh dari matanya tidak berkedip, dan pupilnya seperti titik hitam di tengah kabut. Suara perempuan itu tenang, namun menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Cara apa?" tanya Ibu Sela pelan. "Kalau kau siap kalah, lupakan. Tapi kalau kau ingin menang, datanglah ke jalan belakang kuburan tua. Malam Jumat besok, aku akan menunggumu." Selesai berkata begitu, perempuan itu berdiri dan pergi. Tidak terdengar langkah kaki, tidak meninggalkan bayangan,
Ibu Sela terpaku, hatinya berdebar, tapi juga penasaran. Ia merasa seperti sedang diambang keputusan besar antara tetap seperti sekarang atau mencoba sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ayam panggang buatan Ibu Sela terasa hambar, sangat hambar. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin bagi Ibu Sela. Setiap pagi saat membuka warung, matanya selalu tertuju ke arah ujung gang. Di sanalah warung baru milik Pak Yuki dan Mbak Alia berdiri. Warungnya sederhana, hanya tenda biru dengan lampu gantung kekuningan. Tapi justru dari kesederhanaan itu, aroma ayam panggang mereka menyeruak tajam, menggoda siapa saja yang melintas. Ibu Sela berdiri di depan bara api, mengipasi ayam dengan penuh kekesalan. Tangannya gerak cepat, tapi matanya tetap menatap ke kejauhan. Suaminya, Pak Hanif, sedang menyapu lantai warung sambil sesekali menghela napas panjang. "Mas," ujar Ibu Sela, suaranya berat. "Tadi pagi aku dengar tukang sayur cerita. Worok, Pak Yuki itu udah pesen ayam kampung langsung dari peternak di Cikarang. Bayangin, segar, baru potong, langsung bakar. Gimana aku bisa saingin itu?" Pak Hanif menoleh dengan wajah datar. "Ya mungkin karena mereka masaknya dari hati, Bu. Masakan itu bukan cuma soal bumbu, tapi soal rasa yang jujur-jujur." Ibu Sela menyipitkan mata. "Aku udah masak sejak umur 20. Aku tahu rasa, aku tahu bumbu. Tapi kalau orang-orang mulai pilih ayam cinta dan melupakan rasa yang selama ini mereka puja, itu bukan karena jujur, tapi karena tren murahan." Suaminya hanya diam. Siang itu, pelanggan datang hanya 2 orang. Bahkan GoFood pun sepi. Biasanya di jam makan siang, dapur belakang penuh dengan suara plastik dibungkus dan motor ojol antre. Hanya suara kipasan ayam dan sesekali gonggongan anjing dari belakang rumah tetangga. Ibu Sela mulai kehilangan kesabarannya. Ia memutuskan untuk memati-mati warung Pak Yuki. Menjelang sore, ia menyuruh Pak Hanif jaga warung sebentar dan berjalan menyusuri gang sempit menuju tempat pesaingnya. Warung Pak Yuki tampak hidup. Meja panjang penuh pelanggan. Beberapa keluarga duduk lesehan di tikar plastik. Di pojok warung, Mbak Alia terlihat tersenyum sambil menuangkan sambal ke piring plastik. Rambutnya dikunci rapi, wajahnya bersih, dan tangannya lincah menyusun lauk. Di belakang, Pak Yuki sibuk membakar ayam. Aromanya sumpah menggugah selera. Ada wangi daun jeruk, lengkuas, dan lelehan lemak ayam kampung yang menetes di atas bara, menciptakan letupan kecil yang mengundang air liur. "Wah, Pak Yuki makin laris ya sekarang," ujar seorang ibu pelanggan. "Alhamdulillah, Bu, rezeki anak pertama," katanya. Jawab Pak Yuki sambil tersenyum. Ibu Sela tercekat. Anak pertama? Baru ia sadar perut Mbak Alia yang dulu buncit, kini sudah kempis. Tangan Mbak Alia pun tampak sibuk menggoniungkan kain di depan ayunan kecil yang tergantung di pojok warung. Di dalamnya, tampak seorang bayi mungil, tertidur lelap. Wajahnya bersih dan polos seperti malaikat kecil. Melihat itu, entah kenapa, dada Ibu Sela terasa nyeri. Ia menoleh dan berjalan pulang. Langkahnya cepat, napasnya berat. Sesampainya di warung, ia mendapati Pak Hanif sedang duduk melamun. Dipegangnya segelas teh manis yang sudah dingin. "Warung tetap sepi, Mas," kata Ibu Sela. Nadanya berbeda dari sebelumnya. "Kalau aku bilang, ada jalan supaya kita bisa balik lagi ke atas. Kamu mau ikut?" Pak Hanif menoleh. "Jalan apa?" "Jalan yang tidak biasa." Pak Hanif mengerutkan dahi. "Kamu bicara apa sih, Bu?" "Pokoknya, kamu jangan tanya dulu. Tapi kalau aku berhasil, kita bisa punya cabang. Kita bisa punya penghasilan tetap. Kita bisa kembali seperti dulu. Atau bahkan lebih." Pak Hanif hanya menatap, diam, matanya kosong. Dalam hati, ia tahu istrinya sedang menuju ke arah yang ia sendiri tak bisa kendalikan. Malam harinya, ketika warung tutup lebih cepat dari biasanya, Ibu Sela kembali duduk di bangku kayu depan warung. Langit gelap, hujan gerimis turun pelan-pelan. Di kejauhan, lampu warung Pak Yuki masih menyala terang, dan suara bayi sesekali terdengar dari arah sana. Ibu Sela mengingat kembali kata-kata wanita berkerudung hitam minggu lalu. "Datanglah ke jalan belakang kuburan tua, malam Jumat. Aku akan menunggumu." Malam ini adalah malam Jumat, dan angin seperti berbisik memanggil namanya. Ia berdiri perlahan. Matanya memandang ke arah jalan sepi menuju kuburan tua. Tanpa apa-apa pada suaminya, ia mengambil jaket dan berjalan ke dalam gelap. Setiap langkahnya terasa seperti menapaki dua dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Sementara itu, dari balik pintu dapur, Pak Hanif mengintip dengan wajah khawatir. Ia tahu ada sesuatu yang berubah dari istrinya, dan ia takut perubahan itu akan membawa mereka ke jurang yang tak bisa kembali. Malam Jumat,
Hujan baru saja reda, sisa air masih menetes dari ujung genteng, membuat suara tik-tik-tik yang mengisi kesunyian. Jalanan gang belakang menuju kuburan tua di Rawamekar tampak gelap gulita, hanya diterangi lampu jalan yang temaram berkedip-kedip seakan-akan padam kapan saja. Ibu Sela melangkah perlahan, mengenakan jaket hitam dan sendal jepit. Napasnya terengah, bukan karena lelah, tapi karena rasa gugup yang makin menguasai dadanya. Tangannya membawa sesajen yang dibungkus kain putih berisi kembang 7 rupa, sepotong ayam bakar, dan selembar foto bayi yang diambil diam-diam dari warung Pak Yuki siang tadi. Semoga ini jalan yang benar, bisiknya pelan. Meski dalam hati ia tahu ini bukan soal benar atau salah tapi soal menang atau kalah. Kuburan tua itu terletak di lahan tak terurus. Rumput liar tumbuh liar menutupi batu-batu nisan yang sebagian sudah rebah dan retak. Udara di sana dingin dan lembab, seperti masuk ke dalam ruang beku tanpa dinding. Di bawah pohon beringin besar yang akar-akarnya menjuntai seperti tangan nenek tua, berdirilah wanita berkerudung hitam yang minggu lalu datang ke warungnya. Wajahnya masih sama pucatnya, matanya tak berkedip, dan di sebelahnya berdiri sesosok makhluk tinggi besar, berbulu hitam dengan tanduk melengkung ke belakang. Wajah makhluk itu tak berbentuk, hanya kabut gelap dengan 2 mata merah menyala. Ibu Sela berhenti sejenak, napasnya tercekat. Wanita itu tersenyum tipis. "Kau datang juga. Itu pertanda kau sudah siap meninggalkan dunia lamamu." Apa maksud semua ini?" tanya Ibu Sela dengan suara bergetar. "Kau tahu persis maksudnya," kata wanita itu sambil mengangguk ke arah sesajen di tangan Ibu Sela. "Kau ingin menang. Kau ingin ramai kembali. Kau ingin Pak Yuki dan istrinya kalah. Itu tidak bisa didapat dengan kerja keras biasa. Kau harus memberi dan menerima." Ibu Sela menggigit bibir. "Apa yang harus aku beri?" Sosok bertanduk melangkah maju. Jejaknya membuat tanah bergetar ringan. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi berat. Napas Ibu Sela serasa ditarik dari dadanya. Wanita berkerudung menunduk pelan. Tumbal, darah segar. Anak manusia yang belum dikotori dosa. Ia harus lahir dari sainganmu. Dagingnya harus suci, jiwanya belum mengenal dunia. Serahkan dia, dan semua yang kau inginkan akan kau dapat." Ibu Sela terdiam. Dalam benaknya, wajah bayi Ilham anak dari Pak Yuki dan Mbak Alia muncul jelas. Bayi itu polos, tidak tahu apa-apa. Tapi juga, bayi itu adalah kunci kekalahan warung mereka. "Bagaimana caranya?" bisik Ibu Sela pelan. Wanita itu mengangkat tangan dan menyerahkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam, tabak, di depan rumah mereka. "Dalam waktu 3 hari, si bayi akan sakit keras. Tak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Saat malam ke-7, roh penjaga kami akan datang dan mengambilnya. Lalu, aku akan mendapat apa? Pelangganmu kembali. Tidak hanya itu, warungmu akan tumbuh. Cabang demi cabang akan buka dengan mudah. Modal mengalir dari arah tak terduga. Rasa ayammu akan memikat siapapun yang mencium baunya. Semua akan tunduk pada rasa lapar yang hanya bisa dipuaskan di warungmu." Ibu Sela memegang botol itu erat. Matanya memejam, hatinya berperang. Tapi entah kenapa, rasa iri yang selama ini menggunung telah menutupi bisikan hatinya yang terakhir. Ia menggang. "Baik, aku setuju." Makhluk bertanduk tertawa. Suaranya seperti gesekan logam berkarat. Pohon beringin bergoyang keras, dan angin kencang melingkar seperti pusaran. Wanita berkerudung tersenyum lebih lebar. "Kau telah memilih. Tapi ingat, setiap keberuntungan akan ditagih dengan harga, dan tagihan itu tidak bisa kau tolak." Tanpa berkata apa-apa lagi, sosok-sosok itu lenyap perlahan dalam kabut kuburan. Ibu Sela berdiri sendiri, hening. Tak ada suara selain detak jantungnya yang memukul keras dada. Ia menatap botol kecil di tangannya. Cairan di dalamnya bergerak perlahan seperti hidup. Dan malam itu, ia pulang dengan langkah berat. Tapi dengan tekad yang bulat, ia akan menang. Bagaimanapun caranya, 3 hari kemudian, di rumah Pak Yuki, bayi Ilham tiba-tiba menangis keras. Tengah malam, suaranya melengking. Tak seperti biasanya, tubuhnya panas, dan kulitnya mulai membiru. Mbak Alia panik. Mas Yuki, anak kita kenapa?" Pak Yuki segera membawa bayi itu ke klinik terdekat. Tapi dokter hanya menggeleng. "Tidak, ada yang aneh, suhunya normal. Tapi kenapa kulitnya begini, saya tak bisa jelaskan." Setiap malam, tangisan bayi itu makin keras. Dan pada malam ke-7, ketika suara azan Isya menggema dari kejauhan, tangisan itu berhenti seketika. Sunyi. Mbak Alia membuka selimut bayi itu kosong. Hanya guling kecil dengan bercak darah di tengahnya. Ia menjerit. Pak Yuki terguncang. Warga berdeting, tapi tak satu pun jejak ditemukan. Malam itu,
bintang-bintang di atas Bekasi bersinar lebih redup dari biasanya, dan di warung ayam panggang Ibu Sela, antrean pelanggan mengular sampai ke ujung gang. Suasana di rumah Pak Yuki dan Mbak Alia berubah muram. Tangisan bayi Ilham yang biasanya mengisi malam, kini digantikan oleh isak pilu seorang ibu yang kehilangan anak kandungnya. Sudah 3 hari sejak malam mengerikan itu terjadi. Siok, bayi mungil mereka, menghilang tanpa jejak dari ayunan. Rumah mereka tak pernah lagi sama. Polisi sudah datang, warga pun ikut membantu mencari. Tapi tak ada satupun petunjuk, tak ada saksi, tak ada tanda penculikan. Semuanya seperti lenyap begitu saja, seolah bayi itu diambil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mbak Alia setiap malam duduk di lantai ruang tamu, memeluk selimut bayi Ilham yang kini hanya jadi kain kosong. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya lemah. Ia tak makan, tak tidur, hanya menangis. Dan menangis lagi, Mas. Ilham gak akan pernah balik ya, bisiknya suatu malam. Suaranya nyaris tak terdengar. Pak Yuki duduk di sampingnya, matanya kosong menatap dinding. Ia pun kehilangan semangat. Tak ada yang bisa ia katakan, tak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya menatap foto bayi mereka yang dipajang di dinding, dan hatinya terasa koyak di Lower Rama. Suasana berbeda jauh. Warung ayam panggang Ibu Sela mendadak meledak popularitasnya. Bukan hanya ramai, tapi luar biasa ramai setiap hari dari pagi sampai larut malam. Kursi-kursi di warungnya penuh. Bahkan pelanggan rela berdiri menunggu giliran. Anak-anak muda, bapak-bapak kantoran, sampai mak-mak dari kompleks sebelah semua datang untuk mencicipi ayam legendaris buatan Ibu Sela. Bahkan kini ada spanduk besar di depan warungnya bertuliskan, ayam panggang khas Ibu Sela. Lebih dari sekedar rasa. Para pelanggan tidak hanya makan, mereka memuji setinggi langit. Gila, sambalnya kayak nyantol di lidah. Ayam lembut banget. Dalamnya berasa. Entah kenapa ya, tiap makan di sini tuh kayak bahagia aja gitu. Ibu Sela hanya tersenyum dari balik meja kasir. Ia terlihat tenang boken anku. Rambutnya kini disanggul rapi, pakaiannya lebih mewah, dan wajahnya dirias tipis setiap hari. Ia bukan lagi ibu warung yang lusuh seperti dulu. Ia telah berubah menjadi bos ayam panggang yang disegani. Di dapur, Pak Hanif bekerja tanpa suara, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada kegelisahan yang makin menjadi. Ia tahu betul bahwa semua ini bukan datang dari doa dan kerja keras. Ia sendiri tidak tahu detail ritual yang dilakukan istrinya malam itu. Tapi ia tahu satu hal. Semenjak bayi Pak Yuki menghilang, pelanggan mereka datang seperti dipanggil, dan aroma ayamnya berubah. Ayam-ayam itu terlalu harum. Bahkan ketika belum dibakar pun, dagingnya seperti mengeluarkan aroma sedap. Dan setiap malam, ketika ia bersih-bersih dapur, ia sering mendengar suara-suara aneh tangisan bayi dari arah tungku pembakaran. Awalnya ia mengira hanya halusinasi, tapi makin lama suara itu makin jelas. Nih, Pak Hanif menggenggam sapu lebih erat. Ia menoleh ke arah tungku. Tapi tak ada apa-apa, hanya api yang menyala pelan dan arang bekas ayam yang gosong. Malam itu, ia mencoba tidur lebih cepat. Tapi tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di dalam mimpinya, ia melihat sosok bayi berdarah duduk di atas meja saji, menatapnya dengan mata kosong. Mulutnya bergerak seolah berkata, "Aku lapar, Pak." Terbangun dan mendapati tangan kirinya penuh goresan seperti cakaran kecil. Nafasnya memburu. Ia keluar kamar, berjalan ke dapur, dan menemukan kompor menyala sendiri, dengan wajan berisi ayam yang belum ia siapkan sebelumnya. Ya Allah, ini semua apa sih? Desisnya, menggigil. Sementara itu, di rumah Pak Yuki, tragedi semakin membekas. Warung mereka sepi, pelanggan yang dulu setia datang kini entah kemana. Beberapa orang bilang mereka tak lagi nafsu makan di sana. Entah kenapa, ayamnya jadi hambar. Bahkan gosip aneh mulai beredar bahwa anak mereka hilang karena dikutuk. Mbak Alia mulai sering berbicara sendiri. Ia duduk di ayunan bayi yang kosong sambil bersenandung lagu Nina Bobo yang lirih. Di matanya, sesekali tampak cahaya kegilaan. Pak Yuki tak sanggup melihat istrinya seperti itu. Ia hanya bisa menatap langit malam dan berkata dalam hati, Allah, jika ini ujian, beri aku kekuatan. Tapi jika ini ulah manusia, tunjukkan aku siapa yang menyakitiku. Namun langit malam tetap diam, dan aroma ayam panggang dari warung Ibu Sela tetap menyebar ke seluruh penjuru gang, memanggil orang-orang kelaparan untuk datang, dan memuaskan rasa lapar yang tak pernah benar-benar hilang. Setelah malam hilangnya bayi Ilham, keberuntungan Ibu Sela melonjak dengan cara yang tak masuk akal. Awalnya hanya satu warung yang kembali ramai, tapi hanya dalam 2 bulan, warung itu berubah jadi ruko permanen. Lalu, dalam waktu singkat, muncul cabang kedua di Harapan Indah.
lalu satu lagi di Pondok Ungu. Belum genap setengah tahun, 4 cabang berdiri dengan megah. Semua tampak rapi, bercat merah tua, dihiasi benar besar bergambar ayam panggang menggiurkan. Nama warungnya berubah menjadi Ayam Panggang Bu Es. Cita rasa yang menyihir, dan benar saja kata menyihir bukan sekadar slogan. Ayam Pang, buatan Ibu Sela bener-bener bikin orang ketagihan. Bahkan ada pelanggan yang makan 2 kali dalam sehari. Yang biasanya cuma beli 1 porsi, jadi 3. Orang-orang menyebut ayamnya berbeda. Dagingnya tuh empuknya nggak wajar, kayak meleleh. Bumbunya juga nempel sampai ke tulang. Ada juga yang bilang, setelah makan di warung Bu Sela, mereka jadi sering mimpi aneh seperti melihat api unggun, mendengar suara bayi, atau berjalan di kuburan malam-malam. Tapi tetap saja, esok harinya mereka balik lagi, beli di tengah kejayaan. Itu, Pak Hanif justru makin tertekan. Wajahnya makin tirus, matanya cekung, dan rambutnya mulai memutih. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, selalu ada gangguan. Entah itu suara pintu terbuka sendiri, bunyi sendok jatuh padahal tak ada orang, atau suara bayi menangis dari pojok dapur. Puncaknya, pada suatu malam, saat ia sendirian membersihkan dapur ruko cabang ketiga, ia melihat seorang bayi merangkak, perlahan keluar dari rak tempat bumbu. Bayi itu telanjang, kulitnya pucat, dan bola matanya hitam legam. "Pak Aak, lapar," bisik bayi itu sambil menunjuk ke bara api. Pak Hanif jatuh terduduk. Nafasnya sesak. Ia mengucap istighfar, tapi tubuhnya gemetar hebat. Ia lari keluar, meninggalkan semua alat masak terbuka. Keesokan paginya, ia bilang ke istrinya kalau ia tak sanggup lagi urus dapur malam-malam. Tapi Ibu Sela tak menggubrisnya. "Kalau kamu nggak sanggup bantu, Wayeud, nggak usah ngeluh. Duit dari mana kamu pikir datang? Ayam itu bakar sendiri tiap malam. Karyawan itu bayar pakai doa," bentaknya tajam. Pak Hanif hanya menunduk. Ia tahu istrinya bukan lagi seperti dulu. Kata-katanya dingin, penuh kemarahan, dan tatapannya kadang kosong seperti mayat hidup. Sementara itu, di sisi lain kota, warung Pak Yuki sudah nyaris gulung tikar. Pelanggan tinggal 1-2, dan Mbak Alia makin tenggelam dalam kesedihan. Ia mulai sulit membedakan mana mimpi, mana kenyot. Setiap malam, ia terbangun sambil menangis, mengeluh mendengar suara anaknya memanggil dari dapur. "Mas, Ilham manggil aku. Mas, dia lapar." Pak Yuki sudah berusaha keras menyembuhkan istrinya, dibawa ke dokter, ke ustadz, bahkan ke orang pintar, tapi hasilnya nihil. Mbak Alia tetap hidup di dunia lain, dunia yang penuh duka dan suara-suara dari masa lalu. Suatu hari, seorang tetua kampung bernama Mbah Ireng datang ke warung mereka. Pria tua dengan mata cekung dan tongkat kayu. Itu duduk lama, mengamati warung Pak Yuki, lalu berkata pelan, "Bayi itu tidak diambil manusia, tapi juga bukan murni makhluk gaib. Ada yang mempersembahkannya, dan selama darahnya belum dituntut, hidup orang yang mempersembahkannya tidak akan tenang." Pak Yuki tertegun. "Maksud Mbah, ada yang pakai pesugihan?" "Ebal." Ireng mengangguk pelan. "Dan aku tahu siapa orangnya, tapi kamu belum siap dengar. Kalau kamu ingin tahu, siapkan jiwamu, karena jawaban itu akan membuatmu benci dunia." Pak Yuki terdiam. Dalam hatinya, amarah mulai tumbuh. Ia mulai mencurigai sesuatu, dan kecurigaan itu mengarah ke warung Ibu Sela. Sementara itu, cabang keempat Bu Sela baru saja dibuka di Tambun. Di acara pembukaannya, hadir para pejabat, food vlogger, dan bahkan wartawan lokal. Semua memuji, semua terkesima, dan Bu Sela berdiri di tengah kerumunan dengan senyum bangga. Namun malam harinya, ketika ruko ditutup dan lampu dimatikan, seekor tikus besar tiba-tiba mati sendiri di depan pintu dapur. Di atas tubuhnya tertulis tulisan merah samar, "Bayar hutang darahmu." Bu Sela menatap tulisan itu dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Ia tahu semua ini bukan gratis, dan perjanjian yang ia buat dulu di bawah pohon Barrack tidak pernah menyebutkan kapan penagihan akan dimulai. Tapi malam itu, sepertinya mereka sudah mulai menagih. Hari-hari yang dulu penuh tawa di rumah Pak Yuki kini hanya dipenuhi keheningan dan bau kemenyan. Sejak bayi Ilham menghilang, Mbak Alia berubah total. Ia lebih sering menyendiri, bahkan tak mau keluar kamar. Kadang, ia bicara sendiri sambil memeluk bantal bayi, menyenandungkan lagu Nina Bobo lirih dengan air mata yang tak henti mengalir. Pak Yuki pun tak lagi semangat membuka warung. Ia tetap membakar ayam, tetap meracik sambal, tapi semua seperti rutinitas kosong. Daging sekarang seperti kehilangan rasa, seperti ada yang hilang dari tangannya. Pelanggan satu demi satu pergi. Bahkan, ada yang terang-terangan bilang,
Maaf, Pak Yuki. Ayam situ rasanya nggak hidup lagi. Saya pindah ke Busela aja. Di sana tuh enaknya nempel di lidah. Kalimat itu seperti cambuk, hatinya perih, tapi tak bisa melawan. Namun, setelah kedatangan Mbah Ireng, Pak Yuki mulai membuka mata. Ia menyadari satu hal. Kejadian ganjil di rumahnya hanya bersamaan dengan satu hal kemajuan mendadak warung Busela. Mas, kata Mbak Alia suatu malam, dengan suara gemetar, aku mimpi. Ilham dibakar di tungku, Mas. Dagingnya dikerat-kerat, tapi dia nggak nangis. Dia cuma bilang, Bunda, aku dingin. Pak Yuki tercekat, tubuhnya bergetar. Mimpi itu terlalu nyata. Ia pun tak bisa lagi tinggal diam. Malam berikutnya, Pak Yuki menyusuri warung pusat Busela di Rawamekar. Ia berjalan pelan, menyamar sebagai pembeli biasa. Ia berdiri di antara antrean panjang, menutupi wajah dengan masker dan topi. Anehnya, meski hanya 1 jam setelah buka, ayam sudah habis setengah rak. Pelanggan tidak berhenti berdatangan, tapi bukan itu yang membuat Pak Yuki tertegun, melainkan bau aneh yang menyelinap di balik aroma ayam. Bukan bau rempah, bukan bau arang, melainkan bau darah amis dan kemenyan terbakar. Ia menelan ludah. Ia tahu benar aroma itu. Itu bau yang dulu pernah ia cium saat menemani ibunya membersihkan jenazah korban pesugihan di kampungnya dulu. Ia makin curiga, maka malam itu ia menunggu warung tutup. Ia bersembunyi di balik semak-semak dekat belakang dapur. Jam 1 dini hari, saat semua lampu padam, tiba-tiba terdengar suara berderak dari dalam dapur. Pelan-pelan, ia merayap mendekat, mengintip dari sela jendela belakang. Apa yang ia lihat membuat jantungnya seperti dihantam palu godam. Pak Hanif, suami Busela, terlihat duduk sendirian di lantai dapur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di depannya ada sebuah kuali besar berisi cairan hitam pekat yang mendidih meski tak ada kompor menyala. Aroma amis menyengat tajam. Di sekeliling ruangan, tergantung beberapa boneka bayi dengan kain merah diikat di leher mereka. Tapi boneka itu bergerak sendiri. Perlahan, bergoyang-goyang seakan hidup. Beberapa bahkan mengeluarkan suara tangis. Lirih, Pak Yuki nyaris menjerit. Tapi ia menutup mulut dengan kedua tangannya. Lalu tiba-tiba, suara Busela terdengar dari ruangan sebelah. Mas Hanif, darahnya kurang, tambah 1 tetes saja dari jari. Aku sudah bilang, biar ayamnya tetap inap. Kita harus beri rasa dari dalam. Pak Yuki menahan napas. Ayah ingin lari, tapi tubuhnya kaku. Saat itu pula, ia merasa ada sesuatu di balik punggungnya. Ia menoleh dan melihat bayangan putih kecil berdiri beberapa meter darinya. Seorang bayi, tapi tubuhnya hangus. Matanya kosong, mulutnya terbuka, dan suara seraknya pelan. Ayah, aku di sini. Pak Yuki menjerit. Ia jatuh tersungkur. Saat ia berdiri lagi, bayangan itu hilang. Tapi dari dalam warung, suara Busela makin jelas. Siapapun yang tahu akan ikut terbakar. Ini rahasia dapur. Yang mengintip akan masuk dalam menu. Pak Yuki lari terbarit-barit, tak berani menoleh lagi. Keesokan harinya, Pak Yuki menemui Mbah Ireng Busela. Benar pelaku pesugihan. Anak saya jadi tumbalnya, Mbah. Saya lihat sendiri dapurnya. Itu bukan dapur, itu neraka. Yuyanyit. Mata berkaca-kaca, Mbah Ireng menatapnya lama. Aku sudah menduga, tapi kamu harus hati-hati. Pesugihan macam itu tidak bisa diputus dengan doa biasa. Selama perjanjiannya belum lunas, mereka akan makin rakus. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Mbah Ireng membuka laci dan menyerahkan sesuatu. Seikat daun kelor, segumpal tanah kuburan, dan sebatang lilin merah tua. Kamu harus balas, tapi bukan dengan kekerasan. Caranya bukan menghancurkan mereka, tapi membuat mereka dihantui oleh yang mereka tumbalkan. Buat anakmu datang kembali, bukan untuk menyapa, tapi untuk menagih janji. Pak Yuki menelan ludah. Kalau gagal, Mbah Ireng menatap dalam, maka kamu akan ikut menjadi korban. Tapi jika berhasil, kau akan lihat warung itu terbakar, bukan oleh api, tapi oleh dosa mereka sendiri. Dan malam itu, Pak Yuki bersiap. Sementara itu, di warung pusat Busela, suara ayam yang dibakar terdengar semakin nyaring. Tapi bagi orang-orang yang peka, suara itu bukan seperti daging dibalik, tapi seperti tangisan bayi yang menjerit dari dalam bara. Langit Bekasi sore itu tampak mendung. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih halus. Bau darah dan arang yang samar. Di antara jalan-jalan sempit perumahan Rawamekar, kabar mulai berembus seperti api kecil yang menjilat dedaunan kering. Aku dengar warung Busela pakai penglaris. Katanya ayamnya itu dibakar bukan cuma pakai arang, tapi ada minyak dari darah. Gak heran, enaknya gak wajar.
Aku sampai mimpi aneh setelah makan di sana. Desas-desus itu menyebar cepat. Dan di tengah gemuruh bisik-bisik tersebut, Pak Yuki bergerak dalam diam. Ia sudah menyiapkan segalanya sesuai petunjuk Mbah Ireng, tanah kuburan, daun kelor dan lilin merah tua. Tapi yang terpenting, sepotong kain putih milik bayi Ilham yang masih ia simpan sejak hari terakhir anaknya menghilang, malam Jumat Kliwon. Langit benar-benar gelap, tak ada bulan, hanya awan kelabu yang bergelayut pekat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Di halaman belakang warung pusat Bu Sela, Pak Hanif sedang duduk termenung sambil merokok dalam diam. Matanya set, napasnya berat. Di belakangnya, Ibu Sela baru saja selesai ritual penguat rasa. Ia menyekat tangannya yang belepotan cairan hitam dan darah ayam sambil tersenyum puas. Cabang ke-6 siap buka. Mas, ujarnya pelan. Pak Hanif hanya mengangguk. Tapi hatinya bergemuruh. Ia sudah terlalu sering melihat hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Dan kini, banggen anak-anak kecil yang terpanggang dalam bara api datang hampir tiap malam dalam mimpinya. Di tempat lain, tepat saat jarum jam menunjuk jam 2:33, Pak Yuki mulai menyalakan lilin merah yang telah diberi doa khusus. Ia menaburkan tanah kuburan dan daun kelor di atas foto bayi Ilham, lalu membakar kain putih itu perlahan. Asap yang mengepul tak wangi. Asap itu berbau seperti rambut terbakar dan bangkai. Ilham, bisik Pak Yuki dengan mata basah. Kalau kau masih di antara dunia ini, pulanglah. Tunjukkan siapa yang menjadikanmu tumbal. Tuntut keadilanmu sendiri. Dan saat itu juga, angin berhenti. Suara malam terhenti. Seakan waktu membeku, di warung Bu Sela, suasana mulai berubah. Tungku yang padam tiba-tiba menyala sendiri. Api menjilat ke atas, menari liar tanpa kayu bakar. Lantai dapur bergetar ringan. Pak Hanif berdiri tergagap, menatap kuali besar di tengah dapur. Cairannya bergelembung, dan dari dalamnya muncul suara. Bunda, aku dingin. Pak Hanif menjerit. Ia terjatuh. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, dari pojok ruangan, muncul sosok bayi hangus dengan mata kosong dan daging yang melepuh. Sosok itu merangkak perlahan, mengeluarkan suara yang tak seperti manusia. Bunda, aku lapar. Aku dibakar. Siapa yang bakar aku? Ibu Sela keluar dari kamar kecil di sebelah dapur. Saat ia melihat makhluk itu, wajahnya memucat. Ai, tahu siapa itu? Ilham, bayi yang dijadikan tumbal. Bayi dari saingan yang ia lenyapkan demi kejayaan warungnya. Kau tak seharusnya kembali, pekiknya. Tapi suara itu hanya tertawa lirih. Dan bersamaan dengan tawa itu, satu persatu boneka bayi yang tergantung di dapur mulai bergerak sendiri. Menggoyang-goyangkan kepala mereka seolah menari dalam irama. Kematian. Dari arah dinding, darah mengalir perlahan, membentuk tulisan samar. Janji ditagih, jiwa dibayar. Pak Hanif berteriak histeris. Ia membuka pintu belakang dan lari ke jalan. Tapi begitu menoleh ke belakang, ia melihat ruko warung itu berubah wujud. Dari luar tampak biasa. Tapi dari matanya yang sudah tersentuh, ia melihat dapur berubah menjadi tungku neraka. Api membesar. Suara tangis bayi memekik seperti ribuan jeritan yang tak tertampung. Dan di dalamnya, Ibu Sela tertawa. Tapi tawanya bukan tawa bahagia. Itu tawa kesurupan, tawa seseorang yang sedang menyatu dengan sesuatu. Yang kelam, ia berjalan ke tungku, memasukkan tangannya ke bara yang menyala tanpa ragu. Tangannya tidak terbakar, tapi di luar ruko, pelanggan yang lewat melihat ia berdiri seperti orang kerasukan. Tersenyum sambil menggigit jari sendiri sampai berdarah. Keesokan harinya, kejadian tak masuk akal terjadi. Seluruh ruko cabang ayam panggang, Bu Sela tutup serentak tanpa alasan. Tanpa pemberitahuan, karyawan kabur. Pelanggan yang datang hanya menemukan pintu terkunci dan bau anyir dari dalam. Di berita lokal, muncul kabar warung ayam viral mendadak tutup. Warga sekitar mengaku mendengar tangisan bayi setiap malam dari dapur. Sementara itu Pak Yuki berdiri di depan makam kecil yang baru ia bangun. Sebuah batu nisan sederhana bertuliskan, Ilham, lahir dalam cinta, pergi karena tamak. Ia menatap langit. Tak ada senyum di wajahnya, tapi matanya kini tenang. Ia tahu anaknya sudah mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari keadilan, kebenaran yang terungkap. Namun, di sudut lain kota, di sebuah kamar gelap, Ibu Sela duduk membisu, memeluk boneka bayi yang sudah gosong. Mulutnya komat kamit, matanya kosong, dan di bawah tempat tidurnya, darah terus menetes dari kaki yang membusuk. Sejak malam makhluk itu menampakkan diri, hidup Ibu Sela dan Pak Hanif tak lagi normal. Warung pusat tutup, 5 cabang lainnya menyusul seperti domino. Karyawan berhenti mendadak, pelanggan menghilang. Tapi bukan itu yang membuat mereka tertekan.
Yang paling menyiksa adalah teror yang datang setiap malam diam-diam, tapi menghancurkan batin perlahan. Di rumah kontrakan yang kini mereka tinggali, udara selalu lembab meski jendela dibuka lebar. Lantai selalu dingin, dan di setiap sudut rumah, bau daging hangus dan darah menguar tanpa sebab. Pak Hanif yang dulu periang, kini kurus dan linglung. Ia sering berdiri menghadap tembok berjam-jam sambil menggumam, "Maaf Ilham, aku nggak tahu. Aku nggak tahu." Tubuhnya dipenuhi luka-luka. Goresan kecil yang tak sembuh-sembuh. Di punggung, di dada, bahkan di telapak kaki. Setiap malam, luka itu mengeluarkan darah tanpa henti. Seolah tubuhnya dihisap dari dalam. Suatu malam saat ia buang air kecil di kamar mandi, air dalam bak mandi berubah menjadi hitam pekat. Saat ia menoleh, wajah bayi hangus muncul di permukaan. Air menatapnya diam-diam dengan mulut terbuka. "Ayah, masak aku lagi." "Biar." Ramai lagi. Pak Hanif berteriak dan pingsan di tempat. Sementara itu, Ibu Sela semakin tidak waras. Ia mengunci diri di kamar, tak mau bicara dengan siapapun. Di atas tempat tidurnya, ia menyusun bantal-bantal kecil dan memanggil mereka dengan nama. "Ini ayam sambal bawang, ini ayam kecap, ini ayam rica-rica." Semuanya anak-anak ibu. Semuanya lahir dari bara api. Ia mulai makan tanpa dimasak. Satu malam, tetangga mendengar suara aneh dari kamarnya. Ketika pintu didobrak, mereka mendapati Ibu Sela mengunyah daging ayam mentah. Darah menetes di dagunya, dan matanya melotot. "Mereka lapar, aku harus kasih makan, atau aku yang dimakan." Sejak hari itu, warga sekitar menjauhi rumah itu. Mereka bilang, rumah itu bukan rumah lagi, tapi kandang iblis. Suatu sore, Pak Yuki datang bersama Mbah Ireng. Mereka berdiri di luar rumah Ibu Sela, membawa seikat daun kelor dan air doa. Tapi begitu mereka hendak menyiramkan air ke pekarangan, angin besar berhembus kencang, membuat pohon-pohon meliuk dan jeritan bayi terdengar dari dalam rumah. Dia belum siap mati, tapi waktu sudah dekat. Jeritan itu bukan dari bayi biasa. Suaranya berat, seperti berasal dari dua dunia yang berbeda. Pak Yuki menunduk, air mata mengalir dari matanya. "Biarkan mereka menerima ganjarannya, Mbah. Aku nggak mau balas dendam, aku cuma mau anakku tenang." Mbah Ireng mengangguk, "Mereka tidak akan mati cepat. Itu hukuman paling adil. Mereka akan hidup, tapi perlahan-lahan disiksa sampai tidak bisa lagi membedakan dunia dan neraka." 3 hari kemudian, tubuh Pak Hanif ditemukan warga dalam posisi tergantung di ruang tengah. Tapi anehnya, tali tidak menjerat leher, melainkan menjerat tangan dan pergelangan kaki, seolah ia digantung seperti ayam di dapur. Wajahnya biru kehitaman. Di dinding rumah tertulis dengan darah, "1 tumbal, 1000 rasa." Tapi rasa itu sudah basi. Sementara itu, Ibu Sela ditemukan duduk di pojok kamar, memeluk kepala ayam mentah, tertawa sendiri sambil berkata, "Mereka semua bilang enak, mereka semua bilang ingin lagi. Hahaha." Tubuhnya penuh luka bakar. Kuku-kukunya terkelupas, kulit kakinya mengelupas seperti disiram air mendidih. Namun anehnya, ia tidak mati. Ia tetap hidup tapi tidak sadar, tidak normal, tidak waras. Ia dipasung oleh warga, dibawa ke panti jiwa di luar kota. Setiap malam, perawat-perawat di sana melapor bahwa dari kamarnya terdengar suara api menyala dan tangisan bayi yang tak pernah berhenti. Bu Sela selalu bilang, "Ayamnya belum matang, tapi kami nggak pernah bawa ayam," ujar seorang perawat dengan wajah pucat. Malam terakhir sebelum rumah kontrakan itu dikosongkan, seorang warga lewat depan pintu dan melihat nyala api kecil dari dalam rumah yang sudah gelap, tapi saat didekati, tak ada apa-apa, hanya bau arang dan tangisan lirih dari dinding bata. Tangisan bayi, tangisan yang pernah menghilang, tangisan yang kini berbalik menagih nyawa. Hari itu, langit Bekasi mendung tebal. Meski tak satu tetes hujan turun, angin panas berembus dari timur, membawa aroma aneh yang membuat warga di sekitar bekas rumah kontrakan Ibu Sela menutup jendela rapat-rapat. Beberapa bahkan menyemprotkan minyak wangi atau menyalakan dupa, karena bau yang menyelinap begitu menusuk perpaduan anjir darah, daging gosong, dan kemenyan basi. Rumah kontrakan itu sudah kosong secara administratif. Pak Hanif sudah meninggal gantung diri. Bu Sela dipasung dan dirawat di rumah sakit jiwa sejak 2 minggu lalu. Tapi anehnya, meskipun tak berpenghuni, rumah itu tak pernah benar-benar sunyi. Beberapa warga mengaku melihat asap tipis keluar dari celah atap di tengah malam, meskipun tak ada dapur menyala. Ada pula yang mendengar suara alat dapur seperti sendok dan wajan beradu, serta suara bayi tertawa pelan terdengar dari balik tembok yang dingin. Malam Jumat Legi, sekitar pukul 2 dini hari, perawat jaga di rumah sakit jiwa Shilingsi
mendengar suara teriakan dari kamar pasien nomor 27, kamar Busela. Teriakan itu bukan teriakan kesakitan biasa. Itu seperti gabungan tangisan, tawa, dan jeritan yang tak manusiawi. Saat petugas masuk, mereka mendapati Busela merangkak di lantai. Tubuhnya terbakar secara tiba-tiba, daging di lengannya melepuh, rambutnya hangus terbakar, dan mulutnya mengeluarkan asap hitam. Matanya mendelik ke atas, dan ia tertawa-tertawa seperti orang yang sedang menyambut tamu lama dari dunia yang tak terlihat. "Aku siap dibakar. Aku sudah siap, asalkan dagingnya enak." Petugas panik, tapi api itu bukan api biasa. Air tidak memadamkannya. Api itu menyala dari dalam tubuh, bukan dari luar. Hingga akhirnya, tubuh Busela berhenti bergerak, tapi matanya tetap terbuka, mati dalam posisi tersenyum. Pada waktu yang nyaris bersamaan, di bekas rumah kontrakan mereka, warga dikejutkan oleh ledakan kecil yang diikuti kobaran api yang melahap cepat rumah tua itu. Api menjulang tinggi, membakar habis tanpa ampun. Tapi anehnya, tak ada suara terbakar. Tak ada kayu yang patah, tak ada atap yang runtuh. Yang terdengar hanya satu hal, suara bayi menangis dan suara ayam terbakar. Tangisannya lirih, namun panjang, seperti menagih. Seperti mengutuk, seperti menyeret seseorang ke dalam bara. Ketika pemadam datang, rumah itu sudah menjadi arang. Tapi yang lebih mengejutkan adalah tidak ada bau kayu terbakar. Yang ada justru bau sedap, seperti aroma iom panggang. Beberapa hari setelah kejadian itu, muncul berita di koran lokal. Misteri kematian pemilik warung ayam viral. Rumah terbakar tanpa sebab. Pasien jiwa meninggal dengan tubuh terbakar dari dalam. Namun, warga sekitar hanya geleng-geleng kepala. Tak ada yang berani mendekat ke bekas rumah tersebut. Konon, setiap malam Jumat, nyala api kecil sering muncul dari tengah tanah gosong itu. Kadang terdengar suara perempuan tertawa histeris. Kadang terdengar suara pelanggan memesan ayam. Tapi yang paling sering adalah tangisan bayi dari arah tungku yang sudah lama menjadi debu. Sementara itu, di rumah sederhana Pak Yuki, kehidupan mulai berangsur tenang. Mbak Alia masih dalam proses pemulihan, tapi ia sudah mulai bisa tersenyum kembali. Meski samar, ia bahkan sudah berani membuka bantal kecil yang dulu ia pelak sebagai ilham. Pak Yuki sendiri kini membuka usaha kecil menjual makanan rumahan. Tapi bukan ayam. Ia bilang, "Saya nggak berani main api lagi. Lidah manusia itu bisa dibohongi, tapi langit enggak." Di dinding ruang tamunya, tergantung satu foto kecil bayi laki-laki. Foto Ilham dalam bingkai sederhana. Di bawahnya tertulis, "Anak yang tidak sempat besar, tapi menyelamatkan banyak orang dari rasa lapar yang menyesatkan." Dan di ujung jalan sana, jika kau lewat pelan pada malam sunyi, kau mungkin masih mencium aroma ayam panggang yang menggoda. Tapi hati-hati, karena tidak semua rasa enak berasal dari bumbu. Kadang, rasa itu berasal dari jiwa yang dikorbankan. Kisah ini berakhir tragis namun meninggalkan jejak, bahwa segala yang instan, apalagi dengan tumbal, akan selalu menuntut harga yang lebih mahal daripada yang dibayangkan. Bertahun-tahun telah berlalu. Sejak kobaran api menelan habis rumah kontrakan tua itu, bekas tanah tempat rumah tersebut berdiri kini berubah menjadi lahan kosong yang tak pernah disentuh pembangunan. Beberapa developer sempat ingin membeli dan membangun, tapi selalu gagal. Alat berat mogok, pekerja sakit mendadak. Bahkan ada yang mengaku melihat bayi merangkak di tanah hangus, menatap mereka tanpa suara. Warga sekitar menyebut tempat itu dengan nama pelan-pelan saja, Tungku Tumbal. Ada mitos berkembang. Siapapun yang nekat memasak ayam di tempat itu akan didatangi makhluk berwajah hangus yang akan bertanya, "Kamu masak aku lagi?" Sementara itu, kehidupan Pak Yuki dan Mbak Alia perlahan menemukan cahaya. Mereka pindah ke tempat baru, jauh dari Bekasi. Pak Yuki kini menjual makanan sayur rumahan, tidak lagi ayam. Ia menolak semua tawaran bisnis besar. Bahkan ketika ada seorang investor menawarkan modal untuk membuka ayam panggang Pak Yuki, ia menolak sambil tersenyum pahit. "Saya pernah kehilangan anak demi ayam yang laku. Saya nggak mau kehilangan iman demi ayam yang enak." Anak itu, Ilham, tak pernah kembali. Tapi dalam mimpi mereka, sesekali ia muncul, duduk di ayunan taman, tertawa kecil, dan melambai, lalu menghilang bersama cahaya matahari pagi. Nama Busela tinggal cerita. Orang-orang hanya mengenangnya sebagai perempuan yang menjual ayam panggang paling enak, tapi dibayar pakai darah. Aiden, yang bilang arwahnya masih gentayangan, menunggui tanah bekas rukonya, menawarkan ayam gaib kepada siapapun yang lewat larut malam. "Jika kamu menjawab ya, konon kamu akan terbangun pagi-pagi dengan tangan terbakar dan mulut bau arang." Cerita tentangnya jadi legenda, diceritakan di warung-warung kopi,
di acara radio malam, bahkan jadi bahan konten horor online. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, rasa ayam panggang itu masih diingat orang. Rasa gurih, rasa nikmat, dan rasa yang menyimpan jeritan bayi di setiap gigitan. Akhir cerita.